Kenapa sih? Kalian banyak kali nggak senang bapak ini pergi ke sana ke sini. Namanya dia presiden, iya kan? Ya suka-suka dia lah mau kemana. Orang pesawat negara dia pakai kok. Mau dia ke Prancis kayak tuh, mau pikir lagi dia. Tuh, baca tuh. Kalian kenapa sih nggak senang? Kan lagian kan bapak itu mau memajukan Indonesia ini. Katanya. Dia kan suka-suka dia lah. Namanya juga udah kakek-kakek. Ya pengen kesana kesini gitu, menikmati negara lain gitu kan. Kan bapak ini tujuannya memajukan Indonesia juga. Untuk Indonesia 2030 solid kan Pak? Solid lah 2030. Ya suka-suka dia lah mau kemana, ya kan? Walaupun ongkosnya dari kita. Ya lanjut Pak, jalan-jalannya Pak. Kalau bisa langsung keliling semua. Semua negara keliling. Ya nggak apa-apa lah. Namanya kepala negara ya kan Pak. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kurang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi yang sukses dan bersahaja. Prabowo Subianto kembali dikritik oleh masyarakat, oleh netizen, dan bahkan oleh rekannya sendiri itu Dino Patijalal yang mengatakan bahwa dia itu lebih sering ke luar negeri karena sejak masa pemerintahan 1,5 tahun dia sudah menghabiskan dalam jangka 3 bulan di luar negeri. Ini pramugara kehormatan yang memang bukan menawarkan jus jeruk di dalam pesawat, tetapi yang katanya menyelamatkan minyak, melakukan diplomasi, hubungan bilateral. Tetapi yang dilakukan seorang Presiden Prabowo Subianto tentu saja dikulik habis oleh seorang Dino Patijalal yang mengatakan, kenapa sih di dunia digital zaman sekarang nggak pakai untuk video call, Zoom yang lebih praktis, lebih mudah. Karena toh dari hubungan kerja luar negeri yang langsung datang itu kan paling banter 1-2 jam ngobrol. Ya selebihnya cuma jamuan dan sebagainya. Tapi itulah yang dilakukan Prabowo Subianto, Pak pramugara kehormatan gitu ya. Dan juga vibes-nya udah kayak seorang maskapai penerbangan internasional yang kerjanya itu ke luar negeri, atau bahkan mungkin dia sedang ngejar target 10 gratis 1. Lumayan satunya gratis gitu ya. Apa ngejar tiket promo ya, kita nggak tahu. Itulah masyarakat ya, pengennya nyinyir aja ya. Dalam bentuk simak pada lengkapnya kita play. Jalan ke luar negeri, seneng jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Jadi berdiri di sini, saudara-saudara, jangan anggap ini pekerjaan yang enak. Yang mau jadi presiden, selamat. Bener-bener sih. Aku udah terlanjur. Jadi aku harus kerja keras sekarang ini. Nggak ada libur saya. Nggak usah keluar negeri. 5 tahun nggak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri, yang tugas. Tugas keluar negeri. Tugas belajar, boleh. Tugas untuk atas nama negara, boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang ya sebagai kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Presiden kok kayak maling aja diam-diam berangkat ke Prancis menjelang Idul Adha? Apakah
kali yang dikejar di sana sampai nggak bisa ditunda gitu bentar. Nggak pentingkah bagimu hari raya kami ini, Wo? Kok gerak-gerikmu rasanya kayak operasi rahasia aja? Kau nyadar nggak? Kau itu presiden negara besar, bukan anak kos pulang subuh takut ketahuan induk semang. Kuhitung-hitung kau ya, udah 4 kali kau ke Perancis sejak dilantik. Januari ke Paris, April tet tertutup kau sama Macron. Mei berangkat lagi kau. Kau udah macam duta tetap Perancis aja gaya kau itu. Bertanya-tanya lah kue. Teringatku, Socrates pernah bilang, negara yang baik dibangun dari kejujuran kepada rakyat. Kalau gayamu diam-diam kayak gini, apa kali yang kau sembunyikan dari kami, Wo? Betul-betul curiga aku. Machiavelli, si filsuf politik juga pernah bilang, penguasa sering memakai kabut diplomasi untuk menyembunyikan arah permainan kekuasaan. Ku tengok-tengok kau ini makin kesana pergerakanmu, kabut diplomasimu udah tebal kali. Asal ya aja kau ke Prancis pakai duitmu sendiri. Ini kau pakai uang rakyat. Perjalanan luar negeri itu bukan wisata backpacker. Suka-suka kau aja. Perjalanan kau itu pasti pakai jet kepresidenan kan? Pakai pengamanan kan? Pakai hotel, protokol, delegasi. Untungnya kau kesana apa buat kami, Wo? Harga sembako turun kah? Lapangan kerja nambah kah? Rupiah menguat kah? Wo, kalau cuma foto salaman dan makan malam diplomatik, rakyatmu ini pun bisa juga kesana. Apalagi kau ada pertemuan sifatnya tertutup. Tet kau. Wo, kami bukan penonton di sini. Kami susah gara-gara kau. Yang listrik mati, usaha sepi, harga minyak dunia naik, ekonomi global goyang. Kau di sana malah sering ke Paris. Wo, suasana raya yang biasanya korban sapi, kali ini tolong jangan korbanin rakyat lah. Kami udah menderita. Oh ya, Wo, mana jatah kurban pakai uang pribadimu? Yang 1098 ekor sapi itu kan pakai uang negara, bukan uangmu. Atas nama pribadimu mana? Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya. Your friend is he who tells you the truth, not he who agrees with you. Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri. Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya. Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar. Karena itu saya ada 5 saran. Pertama, untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau Zoom call atau telepon. Pengalaman saya, suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama 1 jam atau paling banter 2 jam. Dan selebihnya basa-basi, jamuan, dan seremonial yang biasanya tidak perlu. Jadi dengan satu video call yang bernilai 0 rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri, dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama. Saya mau jawab dulu Pak Budi tadi ya, karena Pak Budi itu sebenarnya kok kayaknya defending banget Pak Prabowo berkunjung ke sana kemarin. Satu ya, mesti diingat, Pak Prabowo itu punya menlu, namanya Sugiono. Dan di dalam kantornya Pak Sugiono itu banyak banget diplomat yang bisa dikirim. Nggak harus semuanya hadir. Kenapa saya bisa ngomong begini? Kita benchmark ke Vietnam ya. Saya tuh tinggal di Rusia. Sekarang dari semua negara Asia, paling maju, paling besar, hubungannya paling dekat, paling diuntungkan dari Rusia siapa? Vietnam. Vietnam itu dia nggak perlu 50 kali atau 49 bridge di mukanya, tapi bayangkan ya, mereka tuh melakukan kunjungan itu sangat terukur, ya kan? Kedua, apa yang terjadi dalam kunjungan terukur itu? Teknologi transfer ke Vietnam, coba cek apa teknologi transfer ke Vietnam, besar sekali, jauh lebih besar pada Indonesia. Kemudian apa lagi? Dari masyarakat Vietnam, kalau saya perhatikan juga media-media Vietnam yang saya jadi ikut baca juga di sini, karena ini Vietnam kok hebat banget. Mereka nggak FOMO gitu, nggak dianggap apa presiden itu ya oke memang worth it untuk datang dengan terbatas itu. Kemudian apa lagi?
kunjungan yang efisien tadi juga kalau kita lihat, kalau kita kaitkan ke anggaran pertahanan, ya kan, coba kita lihat anggaran pertahanan kita itu sudah sampai 187 ya kalau nggak salah kan. Bayangkan Vietnam itu jauh lebih kecil, Mbak, ukuran anggaran pertahanan, tapi ya kan, tapi dengan dia misalnya 102 miliar per tahun ya kalau nggak salah ya, 120 miliar dolar per tahun, dia tuh lebih lincah di maritime domain, dia lebih siap bangun kapal selam kilo kelas, dia bangun rudal anti kapal selam, dan itu mulai teknologi-teknologi itu bergerak. Pertanyaan saya, dengan tadi Pak Prabowo kesana kemari dengan 20 miliar setiap harinya loh, saya ngomong tuh bukan setiap kunjungan, satu harinya Pak Prabowo itu lengkap dengan semua elemen pelengkap dia, itu 20 miliar. Ya kan, yang itu bukan saya, silakan aja dicari hitungannya, itu udah banyak banget hitungannya yang bicara tentang itu. Nah, intinya adalah, terlepas mau ke Rusia, mau ke Cina, mau kemanapun, ini tuh dengan juga modelnya adalah tabrak sana tabrak sini. Ini nggak oke gas nih. Udah jadi presiden tuh nggak perlu lagi oke gas. Udah jadi presiden. Tapi gimana sekarang kita itu harus melakukan diplomasi yang betul-betul untuk tadi Mas Wibawanto di depan udah ngomong tuh yang kita nggak perhatikan kepentingan nasional kita. Jadi ini yang sangat penting, Mbak, kita perhatikan. Dulu Prabowo pernah kritik keras soal pemborosan perjalanan luar negeri. Sekarang viral lagi setelah kunjungan ke Prancis. Menginap di hotel mewah Four Seasons George V disebut menelan biaya hingga 5,8 miliar rupiah. Di sisi lain, pemerintah menyebut kunjungan ini menghasilkan kesepakatan bisnis baru senilai 3,5 miliar US dollar atau sekitar 62 triliun rupiah. Gimana nih menurut kalian? Ya karena memang saking seringnya seorang Prabowo Subianto ke luar negeri ya, karena dari jangka rata-rata nih 6 hari kerja itu satu harinya itu di luar negeri. Karena saking seringnya, otomatis masyarakat menilai ini presiden apa seorang travel vlogger. Karena kerjanya itu saking seringnya ke luar negeri, dan bahkan saking seringnya dia dengan seorang Mayor Teddy, ini masyarakat malah ada sebuah gunjingan negatif. Tetapi itu sebuah selentingan ya, itu nggak ada poinnya, itu 0 poin lah. Tapi yang diungkap netizen ini kadang-kadang juga sangat lucu dan sangat menggelitik. Ketika pejabat lain seperti Deddy Mulyadi itu belusukan ke desa, belusukan ke got, membersihkan sampah, berbeda seorang Prabowo Subianto ya, yang memang sudah beda level, beda kelas, jauh banget presiden dengan gubernur. Ketika seorang Deddy Mulyadi belusukan ke pasar Cadas kemarin ya, dia malah justru seorang Prabowo Subianto belusukan secara internasional ke Paris, guys. Gak tanggung-tanggung ya, dia sholat Idul Adha aja di Paris dengan Mayor Teddy. Dan kemudian dari apa yang dilakukan Prabowo Subianto boleh dibilang adalah suatu kebijakan yang bahkan disentil oleh Amin Rais, yang katanya dia adalah seorang presiden yang sering banget nomor 1 itu sering keluar negeri. Dalam berikut simak seperti selengkapnya, kita lanjut. Sejak jadi presiden, ternyata Prabowo disebut menghabiskan sekitar 1 dari 6 hari di luar negeri. Pernyataan ini datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal dan langsung bikin perdebatan. Menurut Dino Patijalal, intensitas kunjungan ke luar negeri Presiden Prabowo Subianto terbilang sangat tinggi. Bahkan ia menyebut rata-rata sekitar 1 dari 6 hari dari masa kepresiden Prabowo dihabiskan untuk lawatan ke luar negeri. Dino menilai diplomasi aktif memang penting, apalagi di tengah situasi dunia yang makin panas. Mulai dari perang, perebutan investasi, sampai persaingan ekonomi global. Tapi di sisi lain, ia mengingatkan agar setiap kunjungan punya hasil yang jelas dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh Indonesia. Soalnya, perjalanan kenegaraan tentu menggunakan anggaran negara yang tidak kecil. Karena itu, publik dinilai berhak mengetahui apa saja hasil konkret yang dibawa pulang dari setiap lawatan di luar negeri tersebut. Meski begitu, ada juga yang melihat langkah Prabowo sebagai upaya memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia terlihat makin aktif menjalin hubungan dengan banyak negara dan forum global. Nah, menurut kamu gimana? Terlalu sering keluar negeri atau justru memang diperlukan supaya Indonesia makin diperhitungkan dunia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Ternyata Pak Prabowo itu memecahkan rekor dalam jumlah lawatan Presiden Indonesia sejak Bung Karno sampai sekarang. Pak Prabowo sudah pergi ke luar negeri sebanyak 49 kali.
Dan jangan terlalu sering pergi ke luar negeri. Sementara ini jangan terlalu sering pergi ke luar negeri dulu ya Pak Prabowo. Ya. Konsentrasikan pikiran dan energi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang menghimpit rakyat kecil dan kurangi pesta-pesta dan joget-joget. Ya boleh saja sekali-sekali saja mau joget-joget ya, tapi jangan terlalu sering ya. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi nih ke sebuah negara. Nanti begitu aku berangkat, kau tahu kemana. Amankan juga. Tapi alhamdulillah sebelum saya berangkat, advance team tenang. Ya. Jadi saya ini confident. Nggak ada itu. Bagi saya Indonesia gelap, nggak ada. Ya. Indonesia cerah. Memang seharusnya kita harus fair ya, bukan hanya mengkritik, tetapi harus mengerti bahwa seorang Presiden Prabowo Subianto itu mempunyai sebuah konferensi global yang itu memang sebuah agenda seorang presiden. Dan mengingat meskipun dari kinerjanya yang 1,5 tahun itu menghabiskan 3 bulan di luar negeri, itu juga dari agenda beliau, karena dari apa yang dilakukannya untuk kemajuan masyarakat. Ya, wacananya seperti itu. Tetapi namanya juga masyarakat ya, menginginkan seorang presiden yang agak lebih dekat, bukan hanya di konferensi global, tetapi sekali-kali mungkin ingin sekali-kali di warung kopi ya. Apalagi beliau itu jika berada di warung kopi bersama Deddy Mulyadi, wah gokil banget ya, keren banget ya. Karena beliau itu adalah ikon dari tata pemerintahan yang sedang top trending saat ini. Apalagi jika seorang Prabowo Subianto nih menjadi seorang travel vlogger, wah keren sekali ya, pasti subscribernya akan saingan seorang dengan Deddy Mulyadi. Tetapi dua pejabat ini beda konsep ya. Kalau Deddy Mulyadi itu siapa sih kece-kece? Dia itu belusukannya paling di gorong-gorong, di rumah warga, ngurusin cangcut emak. Dan beda dengan seorang Prabowo Subianto, konsepnya udah level vlogger internasional. Bayangkan, dalam 6 hari dia itu bisa menghabiskan 1 hari di luar negeri di rata-rata. Tetapi kembali lagi tentang sikapnya yang boleh bilang sekali lagi untuk berniat diplomasi mengganjalin hubungan bilateral, mengingat dari kondisi di Indonesia kan sedang carut marut, terutama tentang dolar yang semakin naik ya guys ya, 17.800. Tetapi ada narasi yang katanya sengaja dinaikkan nih agar dari impor kita bisa menang atau bahkan mempunyai profit yang berlipat. Seandainya mungkin kalau 100.000 ya, coba dinaikkan. Otomatis petani kita mungkin akan bisa membeli Pajero ya, membeli pesawat ya, karena seandainya beras 100.000 per kilo kan udah gokil banget ya. Mungkin para petani malamnya bisa clubbing setiap hari seperti Amerika presiden kita. Katanya kan disengaja ya, disengaja. Dan dari apa yang dilakukan seorang Prabowo Subianto yang kembali dikritik ya, terutama oleh seorang Dinopati Jalal nih, ini menjadi sebuah poin yang mungkin seharusnya itu menjadi sebuah evaluasi lah, karena dari anggaran yang diperlukan untuk luar negeri kan nggak sekitar 10 miliar atau bahkan boleh bilang sampai ratusan miliar apa yang diungkapkan seorang Dinopati Jalal. Dan semoga ini menjadi sebuah nasihat yang baik, bukan dari sebuah kritikan yang hanya bersifat mengkritik ya, karena memang ini sangat perlu dipertimbangkan. Cukup sekian ya video teman-teman ya, semoga menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.